Tanya yang mana? Saya kemarin nggak datang, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dengan segala ucapan kita dalam hati dan ucapan serta perbuatan kita senantiasa kita senandungkan lillah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai salah satu bukti syukur adalah istiqmalul mawahib wan ni'am fi ma wuhibat li ajli. Ini menggunakan nikmat itu, menggunakan pemberian Allah itu sesuai dengan tujuan Allah memberi nikmat, yaitu dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu baru syukur. Jadi menggunakan nikmat itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah, itu berarti syukur. Kalau menggunakan nikmat itu, baik itu rezeki, harta, kesehatan, tapi tidak berada jalan yang diridhoi Allah, berarti itu tidak masuk kategori syukur. Karena itu malam ini salah satu syukur kita adalah taklim, menuntut ilmu, thalabul ilmi, memperdalam ilmu-ilmu agama dan juga sekaligus berupaya berusaha untuk melaksanakan dari ilmu yang sudah kita ketahui. Kita lanjutkan surah Al-Maidah. Sekarang ayat ke-65. Ayat ke-65. Halaman 119. Halaman 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Walau annahum aqamu at-taurata wal
إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وما أنزل إليهم من ربهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين والله أعلم بحق المراد walau anna ahlal kitabi amanu, dan sekiranya ahli kitab itu beriman, seandainya saja para ahli kitab itu beriman, wattaqau, dan bertakwa. Ini kata siapa? Kata Allah. Ini kan pakai walau, berarti ini sambungan dari kalimat-kalimat redaksi-redaksi dari ayat sebelumnya yang menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani yang yusari'una fil ism, mereka dengan cepat berbuat dosa, berbuat kesalahan dengan menebar fitnah, menebar hoax, menebar hoax, berbohong, menebar fitnah, bermusuhan, wal baghdha, menanamkan kebencian, menyalakan api peperangan, itu mereka. Lalu mereka itu dihukum oleh Allah karena laknat Allah, mereka dihukum. Di antaranya adalah dengan kunu kirodatan khosiin, dengan menjadi manusia yang dirubah menjadi seekor kera yang hina. Nah, di dalam sejarahnya bangsa Yahudi itu memang mereka tidak hanya mengalami keemasan, tidak hanya mengalami kemajuan dan kejayaan, tetapi juga mengalami keterpurukan, mengalami kehancuran, kebinasaan, kekeringan, susah makan karena memang tanahnya tandus. Jadi susah makanan, kekeringan, keterpurukan karena memang itu adalah bagdo, kebencian Allah kepada mereka atas perilaku-perilaku mereka. Jadi bangsa Yahudi itu tidak hanya diberikan masa keemasan, kejayaan, tetapi juga pernah diberikan
keterpurukan dan kehancuran. Ini kan sejarah. Dari sejarah bangsa Yahudi itu, kenapa Allah banyak sekali menceritakan dalam Al-Quran? Ini kita sekarang baru sampai ayat surat ke berapa Al-Maidah? Ke-6 ayat berapa? Surat ke berapa Al-Maidah? 5 ya. Surat ke-5 dari Al-Quran. Ini sudah banyak kita membaca Allah menceritakan tentang bagaimana keadaan bangsa Yahudi, Nasrani pada masa lalu. Tiada lain agar menjadi ibro, agar menjadi pelajaran bagi umat Islam. Nah, kita baca hari ini, ya tentu ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini sebagai umat Islam. Jadi semua ada dalam Al-Quran itu mengandung hikmah, mengandung ibro, mengandung pelajaran. Maka dari kejadian-kejadian yang dialami oleh bangsa Yahudi dan Nasrani itu agar menjadi pelajaran bagi umat Islam pada zaman Nabi Muhammad sampai kita hari ini, sampai yaumil qiyamah. Jadi jangan dikira tidak ada manfaatnya, karena ini kan sejarah kan. Jadi ini pasti sejarah, pasti yang sangat bermanfaat. Nah, tapi kata Allah, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim. Kalau seandainya ahli kitab itu beriman kepadaku, beriman kepada Allah, lalu mereka bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim. Sekalipun mereka sudah banyak melakukan dosa, tapi akan aku hapuskan dosa-dosa mereka itu, asal mereka kembali beriman. Ahlu kitab. Jadi ahlu kitab itu kan mereka mempercayai kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil pada zaman yang mereka percaya. Tetapi mereka mestinya jangan memilih-milih, jangan mengambil secuil-secuil, tapi keseluruhan yang mereka ambil dan menerima Al-Quran, kan mestinya begitu. Cuma mereka itu tidak menerima Al-Quran. Mestinya kalau mereka menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, maka mereka akan selamat. Nah, kata Allah, lakaffarna anhum sayyi'atihim, pasti akan aku hapus dosa-dosa mereka, akan aku hapus kesalahan-kesalahan mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan pasti akan aku masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Jadi jannatin na'im, surga-surga yang penuh kenikmatan, yang tidak bisa kenikmatan itu dibayangkan ketika berada di alam dunia. Walau annahum aqamut Taurat, dan sekiranya sungguh mereka itu menegakkan kitab Taurat, wal Injil dan Injil, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabbihim, dari Tuhan mereka, yakni Al-Quran. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka, dari langit dan dari bawah. Maksudnya apa? Karena pada saat itu Allah sudah menghukum mereka kesulitan makanan, kering, gersang, sulit untuk menanam pepohonan buah-buahan. Tapi kalau seandainya mereka, ya Tauratnya dijalankan, Injilnya dijalankan, silakan, tapi juga menerima keberadaan Al-Quran. Kalau itu saja syaratnya, kata Allah, la kamu min fawqihim, aku turunkan rezeki dari langit, aku turunkan rezeki, kenikmatan, rahmat dari Allah, min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jadi yang ada di langit, yang ada di bumi, semua diberikan oleh Allah.
minhum ummatun muqtasidah. Tetapi ingat, di antara mereka pun ada juga yang menjadi umat pertengahan. Maksudnya apa? Umat yang muqtasidah. Jadi di antara mereka, di antara Yahudi dan Nasrani, ya di antara ahli kitab itu ada sekelompok umat muqtasidah yang pertengahan. Apa kalau istilah bahasa kita ini sekarang, tengah-tengah itu apa ya? Bukan toleran, tapi tawasud pertengahan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Jadi ada di tengah-tengah. Pemikirannya tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem ke kiri. Tidak terlalu keras dan tidak lembek, tetapi tawasud, pertengahan. Dalam menjalankan agama, satu ada toleransi, ya, tetapi juga memiliki ketegasan terhadap hukum-hukum. Itu tawasud namanya. Jadi tidak main sedikit-sedikit main kafir, tidak sedikit-sedikit main bid'ah, mudah mengkafirkan kepada orang lain, mudah membid'ahkan orang lain yang hanya berbeda haluan, berbeda pemikiran. Itu bukan tawasud, berarti itu bukan umat muqtasidah, itu bukan. Tapi itu terlalu umat yang terlalu ekstrim lah istilah. Seperti Khawarij itu kan ekstrim. Khawarij itu kelompok, bukan kelompok yang bodoh, tapi mereka karena terlalu ekstrim. Mereka menganggap waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukumi sesuatu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Maka walaupun dia mungkin ketika tidak menjalankan hukum sesuai Al-Quran, maka itu dianggap kafir. Kalau kafir wajib dibunuh. Itu Khawarij, padahal masih sesama Muslim. Hari ini ada yang model begitu, banyak. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama Islam, katakanlah ISIS misalnya, ketika mereka bertemu atau berhadapan dengan yang berbeda keyakinan, mereka katakan kafir, maka itu halal untuk dibunuh, padahal sesama Muslim. Nah itu bukan kelompok tawassul atau muqtasidah. Nah, di antara ahlul kitab pun ada yang umatun muqtasidah, umat yang pertengahan. Tetapi wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Tetapi kebanyakan dari mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi di antara umat Nabi Muhammad SAW pun harus ada umat yang muqtasidah, umat yang memiliki pemikiran yang tawassul. Jadi tawassul saling menghargai atas perbedaan, bahwa perbedaan itu rahmat, sepanjang tidak menyalahi akidah. Tetapi ada perbedaan soal uluhiyah, soal perbedaan, itu tidak bisa kita dengan sangat mudah untuk mengkafirkan atau membid'ahkan. Itu namanya tawassul. Ya seperti di Indonesia juga kan kita tahu ada ini organisasi yang tawassul, ada yang keras, ada yang penuh toleran, ada yang tegas, ada yang keras, tegas, tidak ada toleransi, kan ada juga. Nah begitu sama umatun muqtasidah, umat yang pertengahan tawassul. Nah jadi sama setiap masa, setiap nabi, setiap umat ini juga mesti ada yang dinamakan kelompok atau umat muqtasidah. Nah sama di kalangan ahli kitab pun ada yang pertengahan. Mereka apa? Mereka menjalankan atau menerima Taurat atau menerima Injil, tetapi menerima Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu umat muqtasidah.
Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, kata Allah, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sampaikan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, engkau sampaikan kepada umat, apapun itu. Baik yang kau sampaikan itu sifatnya keras, yang berpotensi ada penolakan dari orang yang menerimanya, tapi sampaikan saja. Jadi Nabi tidak boleh takut, tidak boleh ragu, tidak boleh menyembunyikan sedikit pun apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik, maka Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan, dan disitulah salah satu sifat-sifat Nabi itu adalah tabligh, siddiq, tabligh, amanah, patonah. Tabligh, menyampaikan. Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah untuk diberikan, disampaikan kepada umat, pasti disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, karena ini perintah Allah, makanya Nabi disebut dengan sifatnya adalah tabligh, senang selalu menyampaikan, tidak umpet-umpet. Fa illam taf'al, maka jika engkau tidak melakukan itu, yakni jika engkau tidak menyampaikan apa yang aku sampaikan, fama ballaghta risalata, maka fama ballaghta risalata, maka tidaklah engkau menyampaikan risalahnya. Jadi kalau Nabi tidak menyampaikan amanah yang diberikan oleh Allah, fama ballaghta risalah, maka tidak akanlah sampai risalah itu. Artinya apa? Yang kau bukan lagi seorang rasul, karena salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang rasul itu adalah tabligh. Itu rasul pasti tabligh. Kalau rasul itu pasti tabligh. Rasul itu pasti siddiq, pasti selalu benar, tidak pernah salah. Terus amanah, pasti selalu amanah. Kemudian tabligh, ya, tabligh selalu menyampaikan, dan juga patonah. Pasti seorang rasul itu seorang yang pintar, yang cerdas. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu dari bahaya yang datangnya dari manusia. Jadi ini jaminan dari Allah. Wallahu ya'simuka. Jadi ketika engkau menyampaikan risalah yang aku berikan, engkau jangan khawatir, kata Allah. Jangan takut kepada manusia. Kenapa? Wallahu ya'simuka, Allah lah yang akan menjagamu dari godaan manusia, dari ancaman yang datangnya dari manusia. Minan-nas, pokoknya datangnya, adanya teror tidak akan bisa tembus kepada Nabi. Peluru tidak akan tembus kepada Nabi, karena Allah yang jaga. Ya, jangankan manusia, dari pengaruh panasnya matahari saja awan ini mampu melindungi Nabi, sehingga Nabi SAW tidak bisa kepanasan. Apalagi manusia yang ada di langit saja bisa menjaga. Nah, jadi sekali lagi ini pun sama buat kita yang melaksanakan syariat Islam, yang senantiasa menebarkan dakwah, yang senantiasa syiar agama, maka insya Allah Allah yang akan menjaganya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dalam keterangan lain dinyatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi yang pertama itu Allah akan menjaga seorang hamba atau hamba-hamba yang menjaga agamanya, dan Allah akan menolong seorang hamba selagi dia suka menolong hamba yang lain. Jadi Allah yang menjaga. Allahu ya'simuka minan nas. Bagaimana Nabi sudah dikepung oleh orang-orang kafir, tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha la yahdil qauman kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul yang dihadapkan dengan keyakinan-keyakinan yang begitu tajam, yang begitu keras. Kenapa? Karena mereka Ahlul Kitab atau juga bangsa Yahudi dan Nasrani, mereka sudah nyaman berada di dalam kitab atau kitab suci yang sudah mereka terima. Itu mereka sudah melaksanakan itu. Tahu-tahu mereka sedang melaksanakan kitab suci itu, tahu-tahu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, mengangkat sebagai nabi. Ada yang gengsi kan, wah ini kok ada nabi baru gitu. Nah, sehingga dengan perasaan-perasaan itulah, dengan perbedaan-perbedaan itulah, maka tantangan Nabi begitu berat. Tantangan pemikiran, tantangan fisik, dan semuanya dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga ideologi, tetapi juga pemikiran. Bagaimana Nabi bergaul dengan bangsa Yahudi, dengan orang yang berbeda keyakinan. Kalaupun berbeda keyakinan, tetapi ketika seorang Yahudi meninggal ada di hadapan Nabi, Nabi berdiri menghormati jenazah yang sedang lewat. Itu salah satu cara akhlak yang ditonjolkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir, karena dalam kekafirannya mereka sudah menutup hati untuk masuknya pintu cahaya. Karena pintunya sudah ditutup, ya sudah tidak bisa masuk nur itu, cahaya itu, hidayah itu sudah tidak bisa masuk karena kekafiran mereka. Kita baca satu lagi. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut
lastum ala syai'in, wahai ahli kitab, kalian tidaklah sedikit pun, tidaklah bagi kalian sedikit pun, wahai ahli kitab, kamu akan tidak dipandang, tukimu ala syai'in hatta tukimu Taurat wal Injil. Jadi kalian sedikit pun kecuali sehingga atau sampai kalian menegakkan Taurat wal Injil dan Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan juga menegakkan apa yang diturunkan dari Tuhanmu kepadamu, yakni Al-Qur'an. Artinya apa? Ahlu kitab sedikit pun tidak dipandang beragama, tidak dipandang beragama, sehingga